Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam sukses, salam bahagia buat kita semua ya. Jumpa lagi dengan channel Markom 123 yang akan selalu berbagi pengalaman tentang tutorial, tentang trik dan cara-cara service laptop. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu video tips tentang bagaimana cara mengganti layar LED laptop dengan benar ya teman-teman ya. Agar setelah ganti LED laptop langsung nyala dengan normal tentunya ya. Tapi sebelumnya saya akan membacakan komentar dulu dari Mas Aditya Adit yang isi komentarnya seperti ini. Netbook saya nggak mau nyala, begitu dicolok charger baterai simosnya panas. Sepertinya short karena pasang LED layarnya nggak dimatikan dulu powernya. Nah seperti itu ya. Jadi powernya itu masih nyala, main copot aja itu LED-nya ya teman. Emang ganti LED ini kelihatannya emang gampang ya teman-teman ya, sepele, tetapi tidak sedikit setelah ganti LED ini laptop jadi bermasalah teman-teman ya. Ada yang bilang katanya habis ganti LED laptop malah jadi redup, tampilannya gelap gitu ya teman-teman ya. Ada juga yang setelah ganti LED laptop ganti layarnya gitu ya, jadi laptopnya itu jadi mati seperti Mas Aditya ini ya. Setelah ganti LED jadi laptopnya malah jadi mati teman-teman ya. Kalau ini mungkin dia lupa ya, nggak dimatikan dulu, masih powernya itu masih nyala ya, langsung di main cabut aja atau langsung dimasukin LED-nya, mungkin seperti itu ya kronologinya mungkin ya. Lalu penyebabnya apa Bang? Sebenarnya penyebabnya ini hanya satu teman-teman ya. Kira-kira apa teman-teman penyebabnya? Coba ayo, kira-kira apanya teman-teman ya? Penyebabnya hanya satu, konslet. Kalau nggak konslet nggak mungkin tuh laptop itu mati ya teman-teman ya. Biasanya yang konslet itu di jalur VIN-nya itu ya, karena mungkin dia masangnya miring atau belum dimatikan seperti tadi ya. Terus kalau konslet kira-kira yang rusak biasanya apanya Bang? Kalau konslet begini ya, bisa kena di mainboardnya, bisa kena di fleksibelnya, bisa di konektornya, bisa di layarnya juga. Lalu akibatnya apa? Kalau ya akibatnya kalau misalkan sudah konslet begitu ya bisa laptopnya bisa mati, bisa juga redup gitu ya. Kemudian bagaimana caranya saat kita pasang LED ini supaya aman Bang? Ini menurut pengalaman saya ya yang sudah saya alami ya. Untuk supaya aman ada beberapa langkah yang harus diperhatikan ya saat hendak memasang layar ini, layar LED laptop ini. Yang pertama adalah pinnya ya. Pin dari layar itu sebentar teman-teman ya, saya buka ini ya. Ini sebenarnya laptop ini bukan rusak LCD-nya, ini mati teman-teman, belum saya cek. Sebentar mau saya bongkar dulu teman-teman buat meraktekin aja ya. Nah ini udah saya bongkar teman-teman ya. Kita ulangin lagi. Kita harus berhati-hati ya teman-teman ya. Ada beberapa langkah-langkah yang harus kita perhatikan saat hendak memasang layar LED ini teman-teman ya. Aduh tangannya kotor. Mohon maaf teman-teman ya. Ini baru pulang kerja. Kebetulan memang belum mandi ini. Aduh teman ingat ya, ini udah habis 1 minggu belum bikin konten. Aduh udah jangan fokus ke tangan ya teman-teman ya. Kita sekarang fokusnya ke ini aja, ke tipsnya aja ya. Ini yang pertama adalah pin harus sama ya teman-teman ya. Nah ini pin 30 ya teman-teman. Pin harus yakinkan harus pin sama ya, jangan asal-asalan kalau mengganti ya, karena ada yang 40 pin tapi yang mirip 30 ada dia yang touchscreen ya. Yang touchscreen itu agak rapet, jaraknya hampir sama. Emang kalau soketnya sih emang kalau dipaksa ya soketnya sebenarnya beda, cuman bisa masuk teman-teman ya, bisa masuk sih, biar beda tapi bisa masuk. Nah itu hati-hati teman-teman ya, jangan sampai salah itu soket. Lalu masangnya yang kedua nih, masangnya tidak boleh miring, nggak boleh miring seperti ini ya teman-teman ya, harus lurus, masangnya harus lurus dan harus mepet. Nah harus mepet seperti ini. Lalu apalagi yang ketiga ini yang sangat penting sekali nih buat teman-teman, harus diperhatikan ya teman-teman ya. Yang ketiga ini adalah
yakinkan bahwa di sini tuh tidak ada tegangan, tidak ada strom ya. Baterainya harus dilepas dan jangan ada adapter tuh jangan sampai nyolok ya. Harus dilepas, baterai dilepas, pokoknya yakinkan bahwa di sini sudah tidak ada strom lagi. Jadi misalkan kita masangnya agak miring sedikit begini ya, belum pas gitu, itu juga nggak masalah ya teman-teman ya, karena nggak ada strom gitu loh. Tapi kalau ada stromnya, itu kita pas memasang gini, pas tek gitu aja, udah langsung konslet dia. Kalau untuk yang tipe ThinkPad ya, itu kebanyakan dia punya di mainboardnya dia ada fuse-nya teman-teman ya. Jadi dia misalkan konslet, dia langsung putus fuse-nya teman-teman ya. Jadi nanti efeknya ke LED jadi redup teman-teman. Tapi kalau laptop yang nggak ada fuse-nya ya, bisa mati teman-teman. Kan konslet ya. Konslet bisa mati laptopnya. Yang rusak bisa juga di mainboardnya, itu bisa juga di konektornya itu yang tadi kita bahas ya. Di konektornya itu bisa kebakar, yang sering kebakar nih di sini. Kalau ini konslet nih teman-teman ya. Biasanya yang bisa kena dua-duanya loh ya teman ya. Di konektor ini ya, soket ini kena, konektornya pun kena. Jadi dua-duanya bisa kebakar teman-teman. Kan jadi rugi ya dua-duanya. Lalu bagaimana cara menyimpulkan apanya yang rusak, Bang? Pasti pertanyaannya seperti itu ya, untuk teman-teman yang awam atau teman-teman yang baru saja nyemplung ke dunia elektronik ya. Sebenarnya kalau masalah ini itu nggak begitu rumit ya, untuk menganalisa titik mananya yang rusak, ataukah mainboardnya, atau fleksibelnya, atau LCD-nya ya. Kita lepaskan satu persatu dari atas lah ya. LED-nya kita lepaskan, coba kita nyalain mau nyala nggak, terus fleksibelnya kita lepaskan ya, terus kita ada powernya apa enggak. Tapi harddisknya dilepas dulu ya teman-teman ya, nanti rusak Windowsnya kan, barangkali ada datanya penting ya. Nah setelah udah lepas, tinggal mainboardnya ya, konektor LCD ini fleksibelnya sudah dilepas, layarnya sudah dilepas lah begitu. Nah, kalau emang masih belum nyala ya sudah, kita cek di bagian mainboardnya, yang jelas itu bagian V-in-nya ya. Kita harus berhati-hati ya teman-teman saat intinya setiap ingin melakukan apa aja lah yang berhubungan dengan mainboard, berhubungan dengan laptop ini, yakinkan tidak ada tegangan. Baterai itu harus dilepas teman-teman. Sering saya ingatkan di video-video saya itu, sering sekali ya, setiap akan melakukan tindakan yang berhubungan dengan laptop atau dengan motherboard, atau mau pasang harddisk, atau mau pasang ganti RAM, atau mau pasang LED gitu ya, dan sebagainya, itu jangan sampai ada tegangan atau ada setrum ya. Kita cari aman aja teman-teman ya, kita cari aman aja. Gimana caranya supaya tidak bermasalah malah belakangnya gitu ya, nantinya gitu ya. Jadi kita lepaskan baterainya, baru kita kerjakan apa yang mau kita kerjakan gitu. Oke, kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya buat teman-teman semua. Mohon maaf jika saya banyak salah kata tentunya ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di video-video saya selanjutnya. Ini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.